Misalkan, oke, sebentar, sebentar, sebentar. Oke, kecilkan dulu. Nah, oke, sudah recording ya. Oke, adik-adik, selamat datang di pertemuan pembahasan materi saya di pertemuan ketiga ini. Hari ini tanggal 19 September 2024, saya akan membahas pada pertemuan materi hari ini adalah mengenai eh, mengenai tentang surga dan neraka. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seseorang itu Hindu atau tidak dari ukuran Pancasrada. Nah, sekarang eh, saat dalam materi sekarang saya akan membahas tentang tentang eh, dosa dan surga dan neraka. Oke, seperti yang kita ketahui semua, kita percaya di dalam Pancasila itu ada percaya dengan atma, yaitu jiwa, di mana semua makhluk memiliki jiwa. Manusia, hewan, tumbuhan, bersel satu pun memiliki jiwa. Nah, di dalam agama Semitik, itu jiwa hewan dan tumbuhan sesudah mati, kalau ditanya kemana, maka jawabannya antara tidak ada, atau by default masuk neraka, atau hewan-hewan yang berasal dari negara tertentu masuk surga, hewan-hewan yang pernah bersentuhan dengan profetnya masuk surga, yang tidak masuk neraka, dan sebagainya. Artinya standar hewan masuk surga dan neraka pun tidak jelas. Di dalam agama Hindu, hal ini ada jawabannya. Nanti kita akan bahas jawabannya lebih lanjut. Karena apa? Untuk hewan dan tumbuhan, standar baik dan buruk tidak bisa kita terapkan. Apa maksudnya? Kalau kita berhubungan seksual nikah, itu adalah hal yang buruk bagi manusia. Karena manusia ada pikiran. Tapi bagi hewan, ya memang mereka melakukan seperti itu. Atau merampas makanan orang lain, merampas makanan makhluk lain. Itu tidak baik. Tapi di dunia hewan, memang begitu. Hukum rimba. Namanya hukum rimba. Might right. Yang kuatlah yang berkuasa. Itu memang by default, memang standar kehidupan mereka seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan standar manusia untuk menilai hewan atau bahkan tumbuhan masuk surga atau tidak. Bahkan kalau ada nyanyian, bagaikan pohon hidup 1000 tahun apabila tidak sembahyang, apa gunanya? Pohon nggak bisa sembahyang. Jadi kita nggak bisa menerapkan standar seperti itu untuk hewan dan tumbuhan. Mereka memiliki jiwa, tapi kalau ditanya jiwa mereka gimana, tidak ada jawabannya. Atau sulit untuk dijawab. Berikutnya, standar baik dan buruk itu juga mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya apa? Penjajahan sekarang dibilang buruk. Dulu kolonialisme adalah bagaimana mencari makan. Perbudakan sekarang juga hal yang buruk. Kalau dulu perbudakan itu adalah sesuatu hal yang normal. Kita berperang, negara A berperang dengan negara B, pasukan negara B kalah, pilihannya apa? Dibunuh atau dijadikan budak.
daripada dibunuh, ya dijadikan budak. So, itu adalah sesuatu yang normal pada waktu itu. Nah, jadi standarnya adalah standar buruk, baik dan buruk itu mengikuti perkembangan zaman. Menikahi anak anak kecil itu pun sekarang buruk. Mungkin zaman dulu well, biasa, gitu ya. Berikutnya, bagaimana gambaran gambaran surga dan neraka. Oke, kalau untuk agama-agama Semitik, Kristen, Yahudi, Muslim, gambaran surga dan neraka. Gambaran neraka itu by default sama ya. Gambaran neraka itu semua dihukum, dibakar, dicambuk, direbus, dipotong, semua siksaan yang bisa kamu bayangkan ada di neraka. Panas, sempit, ya seperti itulah. Itu semua siksaan-siksaan yang bisa kamu bayangkan ada di neraka. Bagaimana dengan surganya? Untuk agama Kristen, yang dinamakan surga adalah hidup dalam kerajaan surga. Mungkin kalau ada yang tadi itu mengikuti YouTube ini, mungkin bisa diluruskan saya. Standar agama Islam adalah di kerajaan surga. Hidup di kerajaan surga bersama Yesus dan Allah Bapa. Dan ngapain di sana? Di sana adalah mereka mendapatkan rumah dengan pelayannya adalah malaikat sebagai pelayannya dengan rasio 1:1. Kalau kamu bagus-bagus banget, sangat-sangat bagus, 1:4, 1:1000 layanan service angelnya seperti itu. Dapat rumah, ada yang rumah besar, rumah sedang, kecil, tergantung tingkat eh, tingkat kesolehan kamu di dunia. Di sana orang tidak lapar, bisa terbang, jalan bertabur berlian, dan sebagainya. Cuma saya mau nanya aja, untuk misalkan dia ada bekerja sesuai dengan profesinya yang ada di dunia. Di dunia jadi guru, di sana jadi guru, jadi pendeta, di sana jadi pendeta juga. Cuma saya mau nanya, untuk pekerjaan polisi, secara penjahatnya semua masuk ke neraka, polisi masuk surga mengapain? KPK, koruptornya masuk neraka. KPK di surga ngapain? Hakim, jaksa, dokter. Di sana tidak ada orang sakit. Ahli masak, makanan disediakan oleh angel. Lalu di surga mau ngapain? Ya itu ya sebenarnya saya juga tidak bisa mengerti. Karena melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan di dunia. TKW, di sana jadi pembantu juga loh. Jauh-jauh ke surga jadi pembantu. Atau preacher, oh, mungkin jadi orang yang paling menyebalkan. Wah, itu kan kamu ngikutin omongan saya. Sekarang kalian ada di sini karena berterima kasih pada saya. Seriously? Oke. Itu mungkin hanya ini saja. Mungkin kalau ada penjelasan lain tentang surga versi Kristen. Bagaimana surga versi Islam? Surga versi Islam itu adalah setiap laki-laki dikasih bidadari masa 1004 ya, tergantung jumlah istrinya. Kalau jumlah istrinya satu, berarti 1001, 1002, 1003, 1004. Jadi ada yang 1, 2, 3, 4 itu istrinya. Eh, lalu di sana tidak lapar ya, dan bisa berhubungan seks dengan pilih bidadari. Misalkan, oh sekarang saya mau hubungan seks dengan bidadari nomor 723. Oke, tetap langsung tinggal napal. Dan bidadarinya selalu perawan, dan ditojos berdarah, besoknya perawan lagi. Jadi seperti itu gambaran surga kalau di agama Islam. Kalau di agama Yahudi saya belum riset ya. Cuman saya ngerti. Oh ya, bagaimana bentuk bidadarinya? Bentuk bidadarinya adalah kulitnya begitu putih bersih sampai kamu bisa melihat sumsum tulangnya. Jadi kalau zaman dulu orang orang putih itu kan
eh, pembuluh darahnya sampai kelihatan kalau saking bersih kulitnya gitu kan. Tapi ini satu tingkat lagi, saking bersih beningnya kulitnya. Jadi kamu bisa melihat sampai ke sumsum tulangnya. Itu kata. Terus bagaimana kecantikan bidadari? Nah, saya pernah waktu itu disuruh mewakili pimpinan ikut acara pelantikan ketua pergerakan Muslim PPMI Pemuda Muslim Indonesia di Kecamatan Baros sana. Acara buka bersama. Lalu ada kuliah kultum ya, kuliah 7 menit. Waktu itu Pak Ustadznya bilang begini, bidadari itu begitu cantik ya, sampai apabila di langit sana, pun jauh di sana, ada ujung jarinya bidadari, ujung jarinya bidadari nongol aja di cakrawala sana, maka dunia akan banjir sperma. Semua laki-laki akan menonton. Oke, saya tidak bilang sperma, lebih kasar lagi bahasa. Wow, ujung jarinya saja terlihat di cakrawala sana. All the guys bisa explode. Itu katanya. Katanya nih, jadi apa namanya penggambarannya sebegitunya ya. Jadi kembali lagi, kulitnya begitu putih, bersih, bening sampai kita bisa melihat sumsum tulangnya. Saya cari kayak gimana sih orang bisa melihat sumsum tulang, ternyata kalau dicari gambarnya seperti ini. Nah, kulitnya begitu bening ya sampai kita bisa melihat tulang-tulangnya. Ini ya kayak gini gambarnya. Gambarannya kalau berdasarkan deskripsi itu ya ini gambarnya. Oke, moving on. Ini adalah standar baik dan buruk seseorang itu berdosa kalau melakukan suatu kegiatan yang buruk. Nah, di tahun 50-an, kokain adalah obat. Sakit gigi, oh ini, minum obat ini, mengandung kokain. Coca-Cola juga mengandung koka. Kata heroin, heroin, obat ya heroin. Heroin itu kalau bahasa Inggris artinya pahlawan, female formnya pahlawan. Kenapa obat ini sampai dinamain pahlawan, heroin? Karena dengan obat ini, dengan heroin ini, semua penyakit menjadi hilang. Sebenarnya bukan hilang, tidak terasa. Sakit kepala, satu tetes heroin, sembuh. Sakit gigi, satu tetes heroin, sembuh. Nggak semangat, satu tetes heroin, sembuh. Jadi heroin itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan willy-nilly pada waktu itu. Sampai orang bisa menentukan, sampai orang bisa menyelidiki, ternyata efek sampingnya sebegitu parah. Baru di tahun 50-an, kokain dan heroin itu dilarang menjadi sesuatu yang bad things. Sebelum 50-an itu adalah good things. Kamu saja sama seperti kita minum Panadol. Nah, pertanyaannya, pada waktu sebelum tahun 19, katakanlah 1 Januari 50, heroin itu dilarang. Kalau ada orang pengkonsumsi heroin meninggal di Desember, 31 Desember tahun 49, pada waktu heroin belum menjadi bad things, dia masuk surga apa masuk neraka? Atau sebaliknya, kalau dia meninggalnya 1 Januari pada saat heroin sudah menjadi bad things, dia masuk surga atau neraka? Ini kan jadi aneh, kok jadi manusia yang menentukan seseorang masuk surga dan neraka? Bukankah kebenaran itu adalah sesuatu yang abadi? Sama seperti slavery, perbudakan. Perbudakan itu menjadi bad things itu tahun 1870-an. Sebelumnya perbudakan adalah normal things. Sama kayak kita pelihara kuda untuk narik kereta, naik delman.
Kita punya kuda, pelihara kuda, naik delman. Supaya maju, ya dicambuk. Cetar, 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 maju kudanya. Supaya berhenti, tarik. Kekangnya, gitu mulutnya kan. Berhenti dia kudanya. Itu disiksa kan kudanya. Tapi kita semua, hal itu wajar. Memang kuda harus digituin. Nah, pada waktu perbudakan masih legal, budak itu memang harus digituin. Kalau nggak dicambuk, dia akan malas, dia nggak akan kerja. Mindset orang seperti itu pada waktu itu. Pada waktu perbudakan belum dilarang. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang sama? Ada seorang pemilik budak, dia meninggal pada saat perbudakan belum dilarang. Masuk surga apa neraka? Atau sebaliknya, dia punya budak dan meninggal sesudah perbudakan dilarang. Dia masuk surga atau neraka? Jadi penghitungan penghitungan pahala dosanya bagaimana? Sama saat ini rokok adalah hal yang wajar. Kita nggak tahu 50-100 tahun lagi rokok itu menjadi sesuatu yang ilegal. Terus gimana? Orang yang mati merokok sekarang masuk neraka. Atau sebaliknya ganja. Di Amerika ganja sudah mulai menjadi legal. Bagaimana? Terus begini, saya juga tidak mengerti konsep menyiksa. Maksudnya gini, adik-adik sekalian, kalian punya orang tua. Orang tua kalian pasti sayang sama diri kalian. Pasti dong. Tapi kalau dibandingkan sayangnya orang tua kalian, bapak ibu kalian, dibandingkan sayangnya Tuhan terhadap kalian, lebih sayang mana? Obviously, karena Tuhan Maha, maka rasa cinta Tuhan terhadap manusia lebih jauh lebih besar daripada rasa cinta seorang orang tua terhadap anaknya. Tetapi, saya tanya nih, orang tua kalian, saya yakin tidak ada orang tua kalian yang menyiapkan satu kamar khusus di mana kalian akan dipukuli, disiksa, dicambuk, dibacok. Kalau kalian berbuat kesalahan. Tapi Tuhan yang katanya Maha Penyayang itu telah menyiapkan suatu ruangan di mana kalian disiksa, dibakar, dicambuk, direbus, diseret di tempat berduri, digantung, dipotong, dan seterusnya. Kalau kalian, tetapi hilas, dia mencintai diri, tapi dia sudah mempersiapkan ruangan itu khusus untuk diri. Ini ada suatu anomali di sini. Berikutnya. Nah, ada lagi adalah bagaimana kalau kebenaran yang berubah. Maksudnya begini, pada tahun pada zaman kegelapan ada orang mengenal ada teorinya adalah geosentris. Apa itu geosentris? Adalah suatu teori di mana bumi adalah pusat alam semesta. Bumi adalah pusat alam semesta. Artinya matahari mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi, planet-planet mengelilingi bumi, dan semua tata surya mengelilingi bumi. Lalu ada seorang bernama Giordano Bruno dengan berdasarkan penghitungan matematikanya berkesimpulan teorinya adalah heliosentris. Apa artinya? Di mana matahari sebagai pusatnya dan bumi dan planet-planet yang termasuk bulan juga mengelilingi matahari. Dia mengeluarkan teori heliosentris. Tetapi ini bertentangan dengan Alkitab. Di sini dalam kitab Yosua 10:12 mungkin kalau salah pasalnya mungkin bisa diperbaiki. Lalu Yosua berkata kepada Tuhan. Jadi ceritanya ada orang Israel dan melawan musuhnya mau bertempur. Lalu sama Tuhan matahari dibuat berhenti di belakang si pasukan the good guys. Berhenti di belakang orang baik. Sementara
bulan itu eh, kegelapan berada di belakang bad guys-nya. Jadi pada saat orang baiknya bertempur melawan orang jahatnya, dia silau sambil jadi sambil sambil bertempur sambil kena silau sampai akhirnya orang the bad guys-nya bisa dikalahkan. Jadi Tuhan menghentikan dom matahari di sana dan bulan dihentikan. Jadi Tuhan menghentikan pergerakan bulan dan matahari. Bukan kalimat Tuhan menghentikan pergerakan bumi, bukan. Tuhan menghentikan pergerakan bulan dan matahari. Oleh karena itu, kalau misalkan ternyata bumi yang mengelilingi matahari, maka statement itu jadi salah. Jadi Giordano Bruno disuruh untuk meralat teori heliosentris. Dia tidak mau karena ilmu pengetahuan menyatakan heliosentris. Lalu Sri Paus karena dia berpegangan kepada agama kitab sucinya dan orang itu bid'ah atau heretik, ya dibakarlah orang itu. Jadi sekarang menurut kalian yang masuk surga yang mana? Giordano kah karena dia mengucapkan kebenaran atau Sri Paus kah karena dia membela agamanya? Di sini yang saya tidak tahu. Mungkin kalau boleh nanya sama teman-teman kalian, siapa yang masuk surga? Kalau kejadiannya sudah begini. Berikutnya adalah ada cerita saya waktu ada kerja itu kita ada di nginep di hotel tadi 5P lah atau mana saya lupa. Kita eh, ada kumpul-kumpul gitu kerjaan. Saya kerja PNS ada pelatihan. Waktu itu dipanggil seseorang. Pak Agus, kamu agamanya Buddha ya? Oh enggak sih. Kamu percaya nggak sih dengan reinkarnasi? Of course, saya percaya. Ada apa? Gitu kan. Lalu di situ dia mencurahkan hati. Dia mencurahkan hatinya apa? Dia ceritanya dia menikah, memiliki anak yang terkena sakit. Anaknya sakit-sakitan. Dia merawat anaknya, lalu suaminya menyalahkan sakit anaknya sama dirinya. Karena kamu sih, gen kamu nggak bagus sampai anaknya sakit dan seterusnya. Lalu menggunakan hal itu untuk menikah lagi. Wah kamu, wah kamu gen kamu jelek, saya nggak mau punya anak lagi sama kamu, saya punya anak sama orang lain aja. Tapi tidak mau diceraikan, jadi maunya mendua gitu. Terus oh, kalau kamu nggak mengizinkan saya nikah lagi, pintu surgamu saya tutup. Saya nggak ridho masuk surga. Begitu kata suaminya karena memang tidak ada perempuan yang mau dimadu. Akhirnya dia milih bercerai. Tapi karena si suaminya itu tidak mau melepas ini, si cewek ini, oke, anaknya satu hari saya ngurus, satu hari kamu yang ngurus. Tapi karena anaknya sakit-sakitan, dia tetap di rumah si suami. Jadi dia setiap 2 hari pergi ke suaminya. Setiap 2 hari dia pergi ke tempat suaminya untuk ngurus anaknya yang sakit itu. Sebenarnya kenapa si suaminya bilang begitu? Kan dia berharap dengan bolak-balik itu, ya dia bisa dirayu lagi lah, bisa rujuk dan jadi akhirnya dia punya istri dua. Bolak-balik, 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 sampai suatu saat dia meninggal. Yang membuat dia sakit hati, anaknya meninggal pada saat suaminya harusnya men-take-care atau anak. Pada saat jatah bagian si suaminya, anaknya itu meninggal, dan suaminya pada waktu sedang mengantar istri barunya pergi ke salon. Bayangkan sakit hatinya. Si perempuan ini sangat-sangat sakit hati. Diantar pergi ke salon, udahlah. Begitu, sangat-sangat sakit hati. Lalu
wah dia depresi, lalu dia ikut segala macam untuk meningkatkan, mengobati depresinya, dia diikutkan ke pengajian segala macam, pengajian ini nggak cocok begini, sampai akhirnya diikutin suatu pengajian yang ada meditasinya di pengajian itu. Jadi pengajian plus meditasi. Lalu ada retreat 3 di Bandung atau apa. Nah, ada saat meditasi, ada saat retreat, dia mendapatkan pencerahan. Kan karena itu menjadi pikiran, apa salah saya seorang istri yang baik, saya melayani suami yang baik, anak saya juga saya, kenapa saya mengalami hal menyakitkan seperti ini. Pada saat retreat itu, dia dapat pencerahan, dia melihat dirinya di kehidupan sebelumnya. Bayangkan, saya aja orang Hindu nggak bisa me- me- di kehidupan sebelumnya, saya nggak bisa tembus sama kehidupan sebelumnya, tapi dia bisa. Dia melihat apa yang dia lakukan. Dia melihat semua orang-orang yang ada. Oh, si orang itu ternyata besoknya dia jadi kucing. Oh, karena dia melihat di masa lalu, di kehidupan yang dia masa lalu. Ternyata dia adalah seorang pemuka agama di daerah Bangladesh. Sampai tahu begitu, pemuka agama di daerah Bangladesh. Dan dia mengajarkan kepada pengikutnya, wah kamu bisa menikah lebih dari 1 kali, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia menyebabkan banyak perempuan menderita, banyak keluarga sampai bercerai karena ajarannya. Tapi sebagai seorang pendeta, pemuka agama, tentunya dia juga banyak melakukan kebaikan pada kehidupan yang masa lalu. Jadi inilah dia mendapat karma, sancita karma palanya sekarang. Jadi, ternyata saya juga bukan orang baik di kehidupan yang lalu. Saya banyak menyesatkan orang di kehidupan yang lalu. Sehingga sekarang saya ketemu dengan orang yang tersesat pikirnya, tersesat pikir. Wah, aku mau problem aja. Kalau aku nanya sama dia, oke, sekarang dari kehidupan yang lalu sampai sekarang kan ada jeda sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Apa yang terjadi semasa jeda? Kan si pendeta di Bangladesh itu kan punya banyak pengikut yang mendoakan dirinya. Dia juga membuat kebaikan, dan banyak pengikut yang mendoakan dirinya. Apa yang terjadi dengan doa itu? Oh, jawabannya, semasa dari dia mati di kehidupannya sampai dia reinkarnasi, yang dia dapatkan adalah kegelapan. Gelap. Dia nggak tahu atas, bawah, timur, barat, utara, selatan. Dia nggak tahu sama sekali. Yang hanya tahu hanya kegelapan. Lalu pada saat dia mendengarkan, apa, ada orang yang berdoa, mungkin kepada dirinya atau berdoa in general. Makanya kalau dalam agama Hindu ada kalimat sarwo prani hitangkara. Semoga semua makhluk berbahagia. Kena dia pengaruh doanya. Apa yang dia dapatkan pada saat ada orang berdoa seperti itu, dia mendapatkan semacam kilatan. Bayangkan kalau kamu malam-malam gelap gulita, kamu nggak bisa, bahkan nggak bisa ngelihat tanganmu sendiri, di kejauhan ada kilat, itu hiburan. Itu siksaan yang dia terima. Wah, apa gampang pak, cuma gelap-gelapan doang, siapa? Saya juga berani. Nanti dulu bos. Kalian tahu, di Amerika, bahkan di seluruh negara, di dalam penjara, hukuman yang terberat bukan hukuman cambuk, tapi hukuman isolasi. Kamu berulah di penjara, kamu dimasukin ke dalam suatu kamar, gelap, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa, bahkan tidak bisa ngomong, tidak bisa apa. Seorang penjahat, hardened kriminal yang sangat-sangat pembunuh apa segala macam. Begitu dimasukin sel isolasi, keluarnya lembek. Karena manusia masuk sosial.
Manusia itu makhluk sosial, butuh orang lain untuk ngobrol, butuh orang lain. Mungkin kadarnya beda-beda setiap orang, tapi kita nggak bisa hidup sendiri. Dia jadi gila. Pada saat diisolasi 1 hari, 2 hari, dia langsung gila. Keluarnya dia udah kapok, nggak mau lagi diisolasi. Karena bagi manusia, hukuman yang berat itu adalah diisolasi. Dia mengalami selama God knows nggak tahu berapa ratus tahun. Sampai ketemu reinkarnasi berikut. Ini ceritanya Pak, saya dengar sendiri dari teman saya. Saya belum, bahkan saya pengen ikut pengajian. Gila lu, bisa ikut pengajian, bisa dapat meditasi, dan bisa melihat kehidupan di masa lampau. Ini hebat sekali. Tapi ya, sudahlah. Semua orang punya jalannya. Tapi ini, bukti-bukti reinkarnasi sudah sangat-sangat. Kamu cari past life di YouTube, past life regresi. Ini banyak sekali bukti-bukti reinkarnasi di YouTube. Ada misalkan orang dihipnotis nih. Ini regresi hipnotis. Dia, oke, di hipnotis ting. Kamu tatap mata saya, kamu tidur, pep, gitu kan. Apa yang kamu makan tadi pagi? Sarapan. Oh, tadi pagi sarapan ini. Apa yang kamu lakukan kemarin? Apa yang kamu lakukan minggu lalu? Apa yang kamu lakukan bulan lalu? Apa yang kamu lakukan tahun lalu? Apa yang kamu lakukan 5 tahun lalu? Apa yang kamu lakukan 10 tahun lalu? Apa yang kamu lakukan 20 tahun lalu? 30 tahun lalu? Dijawab, dijawab, dijawab. Misalkan saya umur 46. Apa yang kamu lakukan 46 tahun yang lalu? Saya baru lahir. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kalau dia hidup cuma sekali, maka tidak ada jawabannya. Suruh bunuh lagi, bisa dong. Sebelum lahir, dia, oh, saya lagi ada di kapal. Kapalnya mau tenggelam. Apa nama kapalnya? Anu. Berangkat dari mana? Dari pelabuhan Anu, di kota Anu. Apa barang yang dibawa? Ini berapa orang krunya? Ini. Detail dari kejadian di masa lalu itu dia dapatkan. Sama ilmuwan itu dicari kotanya, wesek atau sesek itu kotanya. Dicari benar. Pada tanggal sekian ada kapal yang berangkat dari pelabuhan ini menuju ini dengan kargo ini dengan jumlah penumpang ini dan tenggelam di tanggal sekian. Wah, yang di regresi hipnotis itu bukan orang Hindu, orang Kristen yang notabene tidak percaya dengan namanya reinkarnasi. Ya kalau misalnya dia hipnotis orang Hindu ya jelas saya percaya. Tapi ini bukan orang Hindu. Jadi itu sudah ada bukti namanya regresi, eh, hipnotis itu mundur gitu ya, regresi. Ada cari aja di YouTube, gitu ya, cari di YouTube. Jadi itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan umat Hindu? Oh, tunggu sebentar ya, ada telepon masuk. Wait. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita semua tahu yang dimasukkan ke dalam surga dan neraka itu adalah jiwa atau atma, bukan tubuh. Nah, di dalam agama Hindu, di Bhagavad Gita, digambarkan sifat-sifat atma. Ada 12. Yaitu apa? Pertama, tidak terlukai oleh senjata. Berarti nggak bisa dipotong. Berikutnya, tidak terbakar oleh api. Nggak bisa ditambus. Berikutnya, tidak terkeringkan oleh angin. Nggak bisa digantung. Tidak terbasahkan oleh air. Nggak bisa dilelepin, nggak bisa direbus. Abadi. Ada di mana-mana.
tak berpindah-pindah, tak bergerak, nggak bisa diseret, tak terlahirkan, tak terpikirkan, tak berubah, dan selalu sanata. Selalu kebenaran. Sanata, sanata itu kebenaran ya. Artinya apa? Segala macam ancaman yang nanti akan Anda hadapi di surga dan jenis ancaman hukuman yang akan diterima di neraka itu menjadi void. Tidak bisa, kita tidak bisa sakit. Jiwa tidak bisa sakit kalau tidak punya tubuh. Jiwa tidak bisa tersinggung kalau tidak punya ego. Apa maksudnya? Di dalam kepercayaan agama Hindu, setiap tubuh itu terbagi 3 lapisan. Satu stula sarira, badan kasar. Dua suksma sarira, ego. Lalu paling intinya adalah antakarana atau jiwa. Bagaimana caranya supaya sakit badannya? Dikasih stula sarira, dikasih badan. Kalau saya punya badan, saya merasa sakit. Dibakar, direbus, dipotong, sakit. Kenapa? Karena saya punya badan, tubuh kasar. Saya bisa merasa sakit hati karena saya punya suksma sariro atau ego. Dibilang si botak lah, si hitam lah, segala macam. Itu ego saya sakit. Badan saya tidak sakit. Ego saya sakit. Stula sarira, sukma sarira saya sakit. Baru intinya antakarana. Jadi bagaimana kalau ingin menghukum, tanda kutip menghukum si jiwa itu? Ya dilapisi dengan stula sarira, dilapisi dengan sukma sarira. Dikasih badan kasar, dikasih ego. Pada saat jiwa dikasih badan kasar dan dikasih ego, apa namanya? Reinkarnasi. Jadi apa? Ini jiwa dilapisi sama sukma sarira, dilapisi sama stula sarira, lahirlah dia sebagai manusia misalkan, lalu mengalami sakit, mengalami tabrakan, mengalami segala macam, mengalami siksaan di dalam dunia. Dinamakan samsara. Ya, jadi di dalam agama Hindu kita ini sekarang sedang dihukum, sedang menikmati karma wasana. Perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan di kehidupan yang lalu, kita terima manfaatnya, kita terima buahnya sekarang. Ya, oke. Bagaimana ancaman-ancaman neraka? Bagian tubuh dipotong lalu tumbuh lagi. Pernah saya mengalami? Pernah. Kenapa? Saya sudah hidup, sudah bereinkarnasi jutaan kali. Bumi, sudah usia bumi 5 miliar tahun, ada kehidupan 3 miliar tahun. Saya pernah jadi kumatap gumitip, pernah jadi sel bersel satu, pernah jadi Tyrannosaurus Rex, pernah jadi Triceratops, pernah jadi ikan hiu, pernah jadi ikan tuna, pernah teripang, pernah jadi ayam, kambing, kucing, kodok, ular, pohon, jamur, dan sebagainya. Saya pernah jadi macam-macam sebelum menjadi sekarang, saat ini menjadi manusia. Dan tergantung bagaimana karma wasana saya besok, mungkin saya turun lagi jadi hewan, atau mungkin lagi tetap jadi manusia. Jadi, kapan bagian tubuh dipotong lalu hidup itu lagi? Saya pernah jadi cicak. Ekornya potong, tumbuh lagi. Atau paling enggak, saya pernah jadi pohon. Dahannya dipotong, tumbuh lagi. Dimakan hidup-hidup oleh ular raksasa. Pernah. Saya pernah jadi kodok. Saya pernah jadi tikus. Pada waktu itu ketemu ular ya dimakan. Dimakannya pasti hidup-hidup. Namanya ular.
Direbus hidup-hidup, pernah. Saya pernah jadi lobster. Lobster itu kalau dimasak lobster nggak dimatiin dulu, direbus lah dia hidup-hidup. Makan dan minum nanah dan bangkai, pernah. Saya pernah jadi lalat. Makanan saya nanah dan bangkai. Pernah jadi burung pemakan bangkai. Merayap di beling panas, pernah. Jadi ular, jadi siput, merayapnya di beling panas. Berjalan dengan kaki di atas, pernah. Jadi undur-undur. Waktu itu jalannya memang kakinya di atas. So what? Oke, sekarang jadi hukum yang paling adil bagaimana? Hukum yang paling adil adalah karma pala dan reinkarnasi. Bagi seorang Hindu yang percaya bahwa karma pala adalah hukuman yang paling adil, bahwasanya reinkarnasi adalah bagaimana kita menerima menikmati karma wasana, tidak perlu percaya surga dan neraka lagi. Karena konsep surga dan neraka yang dimiliki oleh agama Semitik adalah kita hidup cuma satu kali, lalu sesudah mati, lalu akan dimasukkan ke surga selama-lama-lamanya, amin, atau dimasukkan ke neraka selama-lama-lamanya, tanpa ada kesempatan reinkarnasi untuk memperbaiki kesalahan. Karena apa? Hidup cuma satu kali. Jadi konsep surga dan neraka agama Semitik itu berkaitan erat dengan konsep hidup cuma satu kali. Kalau di dalam agama Hindu, hidup kita berkali-kali. Namanya reinkarnasi. Nah, di sini ada satu kisah yang saya akan ceritakan yang menceritakan tentang karma pala dan reinkarnasi. Jadi misalkan pada suatu ketika ada suatu kerajaan yang gemah ripah loh jinau. Wah, kerajaannya subur, makmur, anak rakyatnya tentrem. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang raja yang bijaksana. Seorang raja yang ya pokoknya bijaksana lah pokoknya. Baik sekali. Rajanya baik sekali. Lalu raja itu memiliki seorang putra sangat tampan, ahli berperang, ahli tata negara, pokoknya deh pangeran mahkota, anak satu-satunya pangeran mahkota. Pokoknya kalau aku mati anak ini jadi negeriku akan makmur. Itu udah dipersiapkan oleh sang raja. Lalu suatu ketika tanpa alasan yang jelas, si pangeran kesayangan sematawayang ini mati. Nggak ada lah, sampai mati, tetap aja. Wah, sedih dong rajanya. Raja sangat sedih, ini kenapa Tuhan? Apa salah dan dosaku? Aku memperlakukan rakyatku dengan baik. Tidak ada orang yang menderita di kerajaanku. Tapi kenapa? Oh, kenapa putraku kesayangan mati? Apa yang kulakukan sehingga aku layak mendapatkan hukuman kesedihan seperti itu? Akhirnya kamu dengan raja juga sama raja yang baik, dikasihlah pencerahan. Ada cerita di kehidupan yang sebelumnya. Ada seorang pemburu. Dia pergi berburu meninggalkan anaknya di rumah. Dia pergi ke hutan untuk berburu mencari hewan. Pada saat pemburunya pergi, ternyata ada seorang perampok yang datang ke rumah. Terjadi ini pokoknya entah kenapa si anak si pemburu itu mati, terbunuh. Si perampok yang ngambil harta dan kabur. Lalu sore hari pemburu pulang, ini bawa kelinci, anakku bisa makan kelinci.
Anak kesayanganku bisa makan. Sampai di rumah, wah, anakku mati. Rumah acak-acakan, anak mati. Sedihlah si bapak pemburu ini. Sedih, waduh, waduh, kenapa Tuhan? Kembali, kenapa Tuhan anak kesayanganku? Oh, mati. Pokoknya saya akan membalaskan dendam. Nah, seiring berjalannya waktu, si perampok tadi mendapatkan pencerahan. Dia meninggalkan kegiatan yang merampok, lalu menjadi seorang pendeta Brahmana dan menjadi menjalankan kebaikan di jalan Dharma. Tapi kan dikejar dong sama si pemburu tadi yang anaknya mati. Dikejar, dikejar, ketemulah. Kamu membunuh anak saya waktu itu. Saya ingin menuntut balas. Si perampok, mantan perampok itu, dia sadar saya pernah melakukan kesalahan. Ya, itu suatu kesalahan. Oke, silahkan saya melakukan kesalahan. Saya tidak punya alasan. Saya memang merampok rumah kamu dan membunuh anak kamu. Silahkan kamu mau ngapain saya. Duduklah si perampok. Udah disiap dipenggal oleh sang pemburu. Di sini si pemburu punya dua pilihan. Bacok, sakit hati terbalaskan, nah sekian terima kasih. Atau diampunilah si mantan perampok itu. Kalau dia milih untuk membunuh perampok, maka lingkaran karmanya akan tetap berjalan. Saling bunuh dan seterusnya. Akhirnya si pemburu ini memilih untuk mengampuni si mantan perampok itu. Yang gua bunuh juga lo, sekarang udah jadi orang baik, banyak manfaatnya bagi rakyat. Udahlah, saya memilih untuk tidak membunuh dirimu. Selesai, karma kita selesai sampai sekarang. Good kok? Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, sekarang dalam kisah ini apa yang terjadi? Si perampok atas subah karmanya bertobat dan menjadi orang baik, dia mendapatkan buahnya dengan dia bereinkarnasi menjadi seorang raja dengan segala macam manfaat dan keagungannya. Dia menjadi seorang raja. Si perampok, Pak, pembunuh kok dia bisa jadi raja? Iya, tapi dia kan bertobat dan menjadi pendeta dan menjadi orang baik. Di kehidupan berikutnya, dia menjadi seorang raja atas subah karmanya itu. Tapi apa? Subah karmanya dia apa? Dia menyebabkan orang lain kehilangan anak. Berikutnya, karena asubah karmanya membuat orang lain kehilangan anak, dia sekarang dihukum. Di kehidupan sekarang, dia dibuat mencintai anaknya semata wayang, lalu dibuat mengalami sedihnya bagaimana kehilangan seorang anak. Oke? Atas subah karmanya dia menjadi raja, kaya, makan, minum, bebas. Atas asubah karmanya, dia mendapatkan rasa sakit atas kehilangan anak. Lalu bagaimana dengan si pemburu tadi, bapak si pemburu tadi? Si bapak itu atas subah karmanya dia mengampuni pendeta yang nyawanya sudah ada di tangannya, tinggal dibacok aja dia bisa mengambil nyawa pendeta tadi. Tapi dia memilih untuk mengampuni atas subah karmanya itu, dia menjadi seorang pangeran dengan segala macam manfaat apa dengan segala macam benefit ya benefit dengan segala macam keagungannya, makan ini waktu dihormati di semua, dia hidup enak menjadi seorang pangeran. Tapi pada saat harus karmanya harus dibayar, dia mati,
Lalu si raja itu harus ngalamin sakitnya kehilangan anak tuh kayak gimana. Makanya di dalam agama Hindu, di pembunuhan itu sesuatu yang sangat-sangat eh, menyakitkan. Saya membunuh kamu, misalkan saya nih, wah, karena somehow saya bunuh kamu. Apa? Saya akan mengakibatkan orang tua kamu sakit hati kehilangan anak. Kamu mungkin punya kakak, sakit hati kehilangan adik. Punya adik, sakit hati kehilangan kakak. Punya om tante, sakit hati kehilangan ponakan. Punya kakek nenek, sakit hati kehilangan cucunya. Punya anak, misalkan kamu udah gede, sakit hati kehilangan bapaknya. Punya cucu, misalkan kamu udah agak tua, sakit hati kehilangan kakeknya. Bayangkan berapa orang yang sakit hati atas terjadinya satu pembunuhan itu. Katakan ada 8. Jadi apa yang terjadi? Di kehidupan berikutnya, saya akan menjadi seorang anak, seorang bapak yang anaknya dibunuh. Saya akan menjadi seorang ibu yang anaknya dibunuh. Saya akan menjadi seorang om yang ponakannya dibunuh. Saya akan menjadi seorang adik yang kakaknya dibunuh. Saya akan menjadi seorang kakak yang adiknya dibunuh. Saya akan menjadi seorang anak yang bapaknya dibunuh. Bayangkan berapa kali saya harus reinkarnasi untuk ngeberesin urusan pembunuhan sekali ini aja. Itulah. Jadi bukan masalah saya bunuh kamu, kamu bunuh saya. Enggak. No. Ini masalah rasa. Karena pada saat kita membunuh seseorang, kita bukan cuma ngabisin nyawa, tapi kita membuat seseorang kehilangan atas orang itu. Rasa sakitnya yang dikembalikan, bukan pembunuhan. Jadi, karma pala ini adalah hukum Tuhan yang paling adil. Apapun yang kamu buat di masa lalu termanifestasi di kelahiranmu. Kamu lahir di negara yang kayak gimana? Afrika yang kekeringan, negara maju Eropa yang di Jerman misalkan pajaknya 52%, atau di Indonesia gemah ripah loh jinawi tidak 4 musim, cari makan masih gampang. Atau mungkin di mana, di mana, di mana. Di keluarga seperti apa? Beradakah? Keluarga miskinkah? Mampu, tidak mampu? Kena BPJS? Kena rumah sakit miskin? Keluarga utuh? Atau keluarga broken home? Atau mungkin ditinggal oleh salah satu ibu atau bapak? Atau mungkin eh, meninggal? Atau apa? Itu di keluarga seperti apa? Terlahir seperti apa? Cacat bawaan? Atau mungkin kamu terakhir cakep, kamu terakhir cantik, tinggi, kurus, model, badan kamu bagus, bakat, atau mungkin kamu jadi hewan, kambing, kucing, kera, no problem. Lalu bakat bawaan apa? Berbakat seni, berbakat matematik, IQ 200, atau apa? Keterampilan, atau apa? Ini adalah bawaan lahir kamu. Bakat kamu dibawa dari lahir. Ya. Contoh lain karma pala. Dendels membangun jalan Anyer Panarukan yang menurut sejarah, yang sekarang dibuktikan lain, yang menurut sejarah mengakibatkan ribuan orang Indonesia mati kelaparan dan tersiksa akibat Dendels membangun jalan Anyer Panarukan. Katanya sekarang sejarahnya berbunyi Dendels ternyata membayar kepala daerah, bupati-bupati yang dilewati Jalan Anyer Panarukan untuk supaya dia menyewa orang untuk bekerja, tapi duitnya ditilep sama kepala daerah cenah.
Soalnya ada terbukti ada bukti tanda terima duit dari si Daniels. Tapi whatever lah. Katakanlah Daniels seperti itu. Dia membangun jalan dari Anyer Panarukan dengan kerja paksa warga negara Indonesia. Banyak orang yang mati akibat pembangunan jalan Anyer Panarukan. Itu asubah karmanya Daniels. Misalkan. Lalu apa subah karmanya? Ternyata jalan itu dipakai sampai sekarang Anyer Panarukan. Setiap kali ada orang pakai lewat jalan itu, Anyer Panarukan, Daniels mendapatkan subah karma. Jadi asubah karmanya itu adalah ribuan orang yang mati, tapi subah karmanya adalah setiap saat ada orang yang lewat jalan Anyer Panarukan. Jalan makar namanya Pantura. Jadi apa yang terjadi? Pada saat dia lahir, pada saat dia terlahir, mungkin dia terlahir sakit-sakitan, tapi di keluarga kaya. Mungkin dia terlahir miskin, tapi cakep. Mungkin dia terlahir jelek, tapi pintar main bola. Sih, karena buluknya dia pasti akan dapat. Tapi karena dia selama jalan ini masih dipakai, itu dia orangnya bejo, untung. Lagi mau makan tiba-tiba dia nawarin, lagi haus tiba-tiba datang minuman dan seterusnya. Jadi orang yang beruntung, tapi dia mengalami kemalangan juga. Jadi kalaupun dia diputusin, nangis, nangis, diputusin sakit hati. Wah, saya diputusin, saya diselingkuhin pacar, tapi nangisnya di atas mobil Ferrari. Beda dong, nangis di atas Ferrari dengan nangis di atas angkot. Jadi seperti itu. Atau berikutnya, kakak kelas kalian, saya nggak tahu angkatan 2020 atau saya lupa. Lagi enak-enak duduk di halte main game pada Mobile Legends atau apa. Tiba-tiba ada orang gila disundut, ditusuk rokok dia. Apa itu? Bahwasanya di kehidupan sebelumnya dia pernah melukai orang secara tidak sengaja. Kenapa saya bilang tidak sengaja? Karena orang gila tidak punya pikiran untuk sengaja melukai orang. Tinggal sekarang, bagaimana kakak kelas kalian itu? Apakah mau dibalas? Oh, kamu nyundut saya, tendang sampai jatuh ke jalan dan ketabrak. Rantai karmanya adalah pembunuhan. Atau, ih, kamu orang gila nih. Sudahlah, mau gila mau diapain lagi? Dimaafkan orang gila. Maka rantai karmanya putus. Selesai urusan saya dengan dia. Pilih yang mana? Pilihan ada di korban. Mau memaafkan atau mau membalas. Kalau ingat, kalau dibalas, berarti rantai karma akan terus berjalan. Atau ketiga, Oskar Schneider. Dia orang Jerman pada saat menurunkan Nazi, dia menyelamatkan banyak orang Yahudi, dia diam-diam selamatkan, kirim ke luar negeri. Tapi pada waktu ada pemeriksaan, dia harus pura-pura jahat sama orang Yahudi. Ada orang yang kerjanya nggak beres, main tembak di tempat. Dia harus melakukan pembunuhan. Kalau nggak semua, kalau nggak salah karyawan pabriknya itu dibunuh oleh Nazi. Jadi dia harus pada saat ada pemeriksaan dia harus milih mana yang kira-kira saya bunuh hari ini. Tapi di lain pihak juga dia banyak menyelundupkan orang Nazi ke orang Yahudi keluar Jerman. Subah karma membunuh dia tetap dapat. Subah karma dia menolong orang dia tetap dapat. Cuman mana yang lebih ini. Sekarang kita mengenang Oscar Schindler, ada filmnya Schindler's List. Sekarang kita mengenal dia sebagai orang baik, kita mengenang dia kan sebagai orang baik karena dia membunuh 10-20 orang, dia menyelamatkan 100 orang. Kita mengenangnya sebagai orang baik. Oke, ini Q&A time.
Ini kayaknya nanti aja lah Q&A. Jadi demikian, eee, nanti masukkan Q&A-nya, masukkan pertanyaan, ke dalam kolom like, comment, and subscribe. Pertanyaannya bisa kalian masukkan ke dalam kolom komentar. Nanti saya akan apakah saya jawab di dalam kolom komentar atau saya buat materi lain lagi untuk menjawab, eee, masukan-masukan dari adik-adik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Saya tutup dengan paramasa. Om Santi 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 Om.